Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Tentunya rekan-rekan semua yang telah mengikuti sistem pembelajaran e-learning, yakni tutorial online atau tuton, sekarang sudah sampai pada sesi kedua ya mungkin ya. Nah baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana kalau rekan-rekan telah mendapatkan nilai diskusi pada sesi 1 ataupun pada sesi-sesi lainnya, tetapi ingin memperbaiki nilai diskusi yang telah diberikan oleh tutornya. Apakah kita rekan-rekan maksud saya bisa memperbaiki nilai tersebut? Jawabannya adalah bisa, tapi dengan catatan tertentu. Apa saja catatannya? Yang pertama adalah jika kamu baru menyelesaikan sesi 1 misalnya ya. Sesi 1 untuk diskusi, saya buka mata kuliah saya misalnya ini adalah pengantar bisnis. Kemudian pada pengantar bisnis ini rekan-rekan kan menjawab diskusi misalnya ya. Nah, lihat diskusi ini ada paling atas tulisan due date ini adalah tanggal rekan-rekan mahasiswa akhir bisa mengerjakan diskusinya. Batas akhir rekan-rekan sekalian menjawab diskusinya. Selama masih di dalam range tanggal tersebut, misalnya ini 15 Oktober 2023. Selama belum lewat 15 Oktober 2023, rekan-rekan masih mungkin untuk menambah atau memperbaiki nilai. Yakni caranya adalah dari misalnya pertanyaan ini ya. Misalnya ada tulisan, ada pertanyaan diskusi, suatu bisnis yang akan dijalankan seharusnya mempunyai arah ke depan sehingga diperoleh gambaran secara lebih jelas bagaimana suatu bisnis mulai didirikan sampai nantinya berkembang dalam menghasilkan suatu nilai. Sebagai seorang pebisnis, Anda perlu memahami mengenai lingkungan internal dan eksternal. Diskusikan mengenai lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, kemudian rekan-rekan misalnya udah jawab nih, misalnya ya udah menjawab ini lingkungan bisnis nih, tapi saya ngasih nilainya atau tutor itu ngasih nilainya misalnya tidak kurang dari yang rekan-rekan inginkan. Misalnya di sini ada yang mendapatkan 69, lalu saya kan atau tutor itu akan menjawab atau menanggapi diskusinya ya. Di sini saya bilang terima kasih banyak atas tanggapannya. Rekan-rekan saya himbau memberikan opini, menambah literatur baik dari artikel ilmiah, jurnal dan seterusnya ya. Jadi caranya adalah rekan-rekan itu harus melihat masukan apa yang diberikan oleh si tutor. Setelah tutor tersebut memberikan masukan, rekan-rekan jawab ulang, replay lagi di kolom ini ya. Di kolom sini ini kan ada nih tombol replay. Kalau rekan-rekan kan modenya mode mahasiswa ya. Kalau saya kan mode tutor. Kalau mode tutor nggak ada nge-replay saya karena saya yang bales ya. Cuma ada permaling, show parent, edit dan delete. Nah, kalau rekan-rekan kan nanti muncul tuh ada kalimat ada kata replay. Maka kalian replay lagi, kalian jawab lagi sesuai apa yang diberikan oleh tutornya. Maksudnya apa masukan yang diberikan oleh tutornya. Nah, kemudian bisa juga rekan-rekan message dulu sama si tutornya. Bu, saya dapat Bu atau Pak, saya dapat nilai segini, boleh tidak saya memperbaiki nilai agar tutor itu memberikan feedback cara dia sendiri. Nanti misalnya dia mau boleh tanggapi yang ini atau dia memberikan case baru yang harus kalian jawab, tapi di kolom situ juga ya, tetap di dashboard, di layar diskusi itu juga. Kita nggak boleh keluar dari sistem diskusi ini. Misalnya lewat WhatsApp itu enggak ya. Kalau saya pribadi enggak akan memperbaiki nilai itu lewat WhatsApp selama masih di jarak sesi 1 itu ya.
Setiap tutor biasanya punya kebijakan sendiri, tapi saya kira kalau untuk diskusi ini dia akan memberikan perbaikan masih seputar diskusi itu. Ya, tidak keluar dari diskusi ini. Nah, apakah ketika rekan-rekan menanggapi jawaban dari teman-teman yang lain, rekan-rekan mendapatkan nilai? Iya, tentu saja. Itu sebagai keaktifan. Misalnya nih, ada mahasiswa A menjawab ini, ya. Ini dia baru jawab nih kayaknya ya. Nah, ini kan misalnya Alia ya, Alia. Nah, Alia itu kan dia dapat nilai nih. Ya, dia dapat nilai 69. Saya tanggapi ternyata Alia ini merasa kurang nih 69. Nah, Alia ini bikin lagi jawaban. Nah, dia bikin lagi gitu. Nanti saya nilai lagi. Nah, gitu ya. Atau boleh juga rekan-rekan misalnya berdiskusi dengan rekan-rekan yang lainnya, tetapi itu tidak boleh terlampau. Maksudnya begini, misalnya teman kalian itu menjawab bahasan mengenai lingkungan eksternal dan internal, terus rekan-rekan menanggapi temannya tapi dengan pertanyaan seolah-olah rekan-rekan tutornya, itu jangan ya. Tapi kalau misalnya berdiskusilah dengan pemilihan kata-kata yang bijak ya. Jadi lebih baik menanggapi tanggapan tutornya gitu ya, karena di sini case-nya lebih, kalau saya pribadi lebih mengedepankan diskusi antara mahasiswa dengan si tutornya, bukan antar mahasiswa dan mahasiswa. Tapi kalau misalnya rekan-rekan membaca ternyata ada yang ingin disampaikan di situ, silahkan, tapi ingat tidak boleh menjatuhkan sesama rekan mahasiswa ya. Begitu juga tidak boleh mempermainkan tutor ya atau dosennya. Misalnya rekan-rekan menjawab titik doang gitu ya. Hanya titik. Itu saya kurang paham. Kadang saya bingung juga apa itu keselip gitu ya. Maksudnya keklik gitu titiknya atau bagaimana. Jadi setelah menjawab diskusi, coba dilihat lagi apakah jawabannya itu sesuai enggak dengan yang dimaksud. Jangan-jangan yang terklik lain lagi gitu. Terus bisa juga nih kalau mau menambah poin nilai, rekan-rekan tuh masukkan seperti picture-nya, tabel atau data atau capture dari berbagai sumber literatur yang kira-kiranya ini. Tapi nggak boleh kalian jawab dengan capture doang ya. Artinya coba pakai perasaan juga, pakai etika juga ketika menjawab diskusi itu. Jadi enak gitu. Terus apalagi kalau misalnya kalian itu langsung copy paste jawaban temennya, itu nggak enak juga ya. Dan itu juga bisa 0 nilainya gitu ya. Saya kira untuk memperbaiki nilai diskusi udah jelas ya. Silakan aja kalau mau ada pertanyaan, boleh di kolom komentar di bawah ini ya. Mudah-mudahan e-learning rekan-rekan sekalian berjalan dengan lancar. Jangan lupa ya perhatikan due date-nya. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.